Perkenalkan, saya Andri Sofian Rasidian dari PSIK 24C dengan NIM 4243250044. Baik, kali ini saya akan menjelaskan menjelaskan dengan singkat keenam judul, judul bab yang ada di buku ISB. Baik, saya lanjut yang dari bab pertama, yaitu ilmu sosial dan budaya dasar. Pada bab ini, ilmu sosial dan budaya dasar membahas tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun budaya. Tujuannya itu agar memahami perilaku manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya. Melalui SBD ini, kita belajar bagaimana nilai norma, adat, dan kebudayaan membentuk cara manusia berpikir dan berinteraksi dalam masyarakat. Kita lanjut ke bab 2, di mana bab 2 adalah manusia dan kebudayaan. Pada bab ini, manusia disebut makhluk berbudaya karena memiliki akal dan budi. Dengan akal, manusia mampu berpikir logis dan menciptakan sesuatu. Dengan budi, manusia bisa menilai baik dan buruk. Budaya sendiri adalah hasil dari pikiran, tindakan, dan karya manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kita lanjut ke bab 3, di mana judulnya yaitu manusia dan peradaban. Pada bab ini, peradaban merupakan hasil perkembangan kebudayaan manusia yang telah mencapai tingkat tinggi dalam hal ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas. Contoh peradaban awal adalah Mesopotamia, tempat ditemukan tulisan paku dan sistem irigasi. Pada bab keempat, dengan judul manusia sebagai individu dan masyarakat. Pada bab ini, manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia juga makhluk sosial yang membutuhkan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan interaksi itulah terbentuk masyarakat, nilai, dan norma. Dalam masyarakat terjadi proses sosial, ada yang bersifat asosiatif seperti kerjasama dan asimilasi, serta disosiatif seperti persaingan dan konflik. Selain itu ada stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Jadi manusia adalah makhluk individu, sosial, dan budaya yang saling memengaruhi dalam kehidupan bersama. Nah, pada bab kelima, yaitu manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai adalah suatu yang dianggap penting dan berharga. Jadi dasar seorang menentukan baik dan buruk. Dari nilai, lahirlah moral, yaitu pedoman untuk bertindak sesuai hati nurani dan kebaikan. Nah, untuk menjaga ketertiban ini, nilai dan moral diwujudkan dalam bentuk hukum, yaitu aturan yang dibuat lembaga berwenang. Ketiganya saling berkaitan. Urutannya adalah nilai, moral, baru hukum. Nah, jika nilai dan moral menjadi dasar, maka hukum menjadi pelindung yang menjamin keadilan. Nah, dengan keseimbangan ini, di mana antara nilai moral dan hukum, masyarakat bisa hidup tertib, adil, dan manusiawi. Nah, yang terakhir, bab ke-6, di mana ada keragaman dan kesetaraan. Keragaman adalah perbedaan yang ada di antara manusia, baik fisik, sifat, maupun pandangan hidup. Perbedaan ini justru memperkaya kehidupan sosial jika disikapi dengan saling menghargai. Sedangkan kesetaraan berarti setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks gender, laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan politik. Pemerintah menerapkan pengaruhsamaan gender agar keadilan dan kesetaraan dapat terwujud di semua bidang. Dengan memahami keberagaman dan kesetaraan, kita dapat membangun masyarakat yang adil, damai, dan menghargai perbedaan. Sekian keenam materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak mengucapkan kalimat yang salah atau tidak. Terima kasih.